Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairul. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Cyber Asia pada program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan hari ini saya diberi tugas oleh Pak Syahid pada mata kuliah dasar pemrograman, di mana pada tugas ini saya diberikan tugas untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Permasalahan pertama sesuai dengan soal, yaitu adalah perusahaan ingin memberikan insentif kepada pegawainya berupa bonus, di mana ada beberapa ketentuan. Bonus ini dibagi menjadi 4 ketentuan, yaitu ketika karyawan itu memiliki performa antara kurang dari 1.000 unit, maka karyawan tersebut mendapatkan insentif sebesar Rp250. Selanjutnya yaitu ketika karyawan memiliki performa antara 1.001 sampai 3.000, maka karyawan mendapatkan bonus sebesar Rp500.000. Selanjutnya, ketika karyawan memiliki performa antara 3.001 sampai 6.000, maka karyawan mendapatkan bonus sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya, ketika karyawan memiliki performa lebih dari 6.000, maka karyawan mendapatkan bonus sebesar Rp2.000.000. Berikut permasalahan ini dalam algoritma pemrograman, yaitu kita lihat flowchart-nya sebagai berikut. Pada program ini kita tentukan, kita mulai dari start dulu ya, yaitu kita tentukan beberapa variabel. Kita deklarasikan, yaitu string nama depan, string nama belakang, string produksi tahun ini, string produksi tahun lalu. Setelah kita ketahui produksi tahun ini dan tahun lalu, maka kita mendapatkan performa, yaitu kita tentukan num performa. Selanjutnya kita deklarasikan juga adalah num bonus. Kita akan tentukan bagaimana cara menghitung bonusnya. Selanjutnya, variabel selanjutnya itu adalah quite. Ketika user atau klien kita mengetikkan Z untuk menyelesaikan sebuah program. Mari kita simak algoritmanya, yaitu give masukkan nama depan atau ketik Z untuk selesai. Kita ambil nilainya dari inputan tersebut, yaitu kita ambil. Ketika sudah diambil, maka kita tentukan apa nilainya. Ketika mendapatkan nilai nama depan, artinya maka ketika nilai nama depannya tidak ada, bernilai false atau no, maka program akan stop. Ketika nama depannya ada, yaitu maka program akan melanjutkan step selanjutnya, yaitu ada beberapa pertanyaan lain. Give masukkan nama belakang, maka program memberikan instruksi ini, maka klien atau user kita menginputkan nama belakang. Program akan mengambil get nama belakang. Ketika nama belakang sudah diambil oleh sebuah program, maka program akan melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu give masukkan produksi tahun ini. Produksi tahun ini dimasukkan, maka akan dilanjutkan get produksi tahun ini. Kita ambil variabelnya atau kita ambil nilainya. Selanjutnya, ketika nilai produksi tahun ini sudah diambil oleh sebuah program, maka give masukkan produksi tahun lalu. Program akan melanjutkan tahapan selanjutnya pada pertanyaan selanjutnya, yaitu give masukkan produksi tahun lalu. Setelah user sudah menginputkan give tahun lalu, produksi tahun lalu, maka program akan mengambil get produksi tahun lalu. Kita ambil nilainya. Setelah diambil nilainya, maka let performa. Kita tentukan performanya. Kita hitung performanya. Di mana rumus performanya itu adalah produksi tahun ini dikurangi produksi tahun lalu. Kita sudah mendapatkan nilai performanya, maka algoritma selanjutnya yaitu kita tentukan
Performanya dalam performa mana? Kita ada di sini ada segi apa namanya? Ada ini di sini, maka tentukan apakah performanya kurang dari 1000. Ketika bernilai true atau iya, maka set bonus. Set bonus ini adalah 250.000. Ketika nilainya false, artinya performanya lebih dari 1000, maka akan dilanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Akan dilanjutkan pada algoritma selanjutnya. Apakah performanya kurang dari sama dengan 3000? Ketika bernilai true, maka bonusnya ditentukan 500.000. Ketika performanya bernilai false, berarti performanya lebih dari 3000, maka akan menentukan algoritma selanjutnya, yaitu performa kurang dari sama dengan 6000. Apakah tentukan nilainya? Tentukan set bonus 1000. Maka tentukan bonusnya 1000. Ketika nilainya false, maka tentukan bonusnya 2000 atau 2 juta ya, 2 juta. Selanjutnya, ketika bonusnya sudah didapatkan, maka program akan menanyakan ke tahap selanjutnya, yaitu set lagi data bonus, nama depan, nama belakang, performa bonus, dan lain-lain. Give masukkan nama depan. Ketika nama depan sudah ada, maka kita tentukan, program akan melanjutkan pada tahapan sebelumnya. Ketika nama depan sudah ada, maka program akan mengikuti alur yang selanjutnya. Ketika nilainya bernilai salah atau ketika nilainya adalah triple Z, maka program akan stop. Berikut algoritma permasalahan yang pertama, yaitu adalah menentukan bonus karyawan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya saya diberikan tugas untuk menghitung sebuah bidang, di mana pada permasalahannya adalah bidang ini ada 2, bidang persegi atau bidang persegi panjang. Ketika bidang persegi, maka user cukup menginputkan satu sisi. Ketika persegi panjang, maka user harus menginputkan 2 sisi, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Mari kita simak algoritmanya pada flowchart berikut ini. Kita mulai, start. Program akan mulai ya. Program akan mulai. Selanjutnya program ini akan mendefinisikan, akan membuat beberapa variabel, yaitu variabel ukuran bidang yang pertama, yaitu sisi luas yang pertama, sisi panjang yang pertama ya, ukuran bidang tersebut. Kita tentukan, deklarasikan ukuran bidang yang pertama. Selanjutnya itu adalah num ukuran bidang yang kedua. Selanjutnya kita tentukan lagi variabel selanjutnya, yaitu mendeklarasikan variabel luas bidang. Luas bidang ini nanti akan ditentukan pada algoritma selanjutnya. Setelah itu adalah num rumus. Kita tentukan variabel rumusnya. Rumusnya mana nih? Rumus bidang persegi atau persegi panjang. Dan selanjutnya variabel void, yaitu program akan berhenti ketika user mengetikkan triple X. Selanjutnya, oke, kita coba pada flowchart ini, program akan memberikan instruksi give, masukkan ukuran bidang pertama, atau ketik triple X untuk keluar. Kita ambil nilainya, get ukuran bidang pertama. Kita ambil nilainya, ukuran bidang yang pertama, yaitu pada algoritma ini akan ada persimpangan bernilai true dan bernilai false, atau bernilai iya dan tidak. Coba tanyakan kepada program ini, apakah ukuran bidang itu ada? Ketika bernilai false atau tidak ada, maka program akan stop. Berarti secara logika, user itu mengetikkan triple X, bukan ukuran bidang pertama. Ketika nilai dari ukuran bidang pertama itu bernilai true atau iya, maka program akan melanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu give. Pilih menu rumus. Ketikkan 1 jika rumus persegi, ketikkan 2 jika rumus persegi panjang. Oke. Dari perintah ini program akan mengambil get rumus.
variabel rumus, maka tentukan nilainya. Kita tanya pada program ini, apakah rumusnya bernilai 1? Ketika rumus bernilai 1, maka secara ketentuan yaitu adalah luas persegi, sebuah bidang persegi. Maka hitung luas bidang. Luas bidang persegi yaitu adalah kuadrat dari ukuran bidang pertama, yaitu ukuran bidang pertama dikalikan ukuran bidang yang kedua. Maka program akan melakukan print luas bidang, menunjukkan bahwa luas bidang yang sudah ditentukan adalah sekian. Ketika nilainya bernilai false, bukan berarti nilainya 1, berarti kan nilainya 2. Maka masukkan ukuran bidang kedua. Maka program akan menanyakan, panjang ukuran bidang yang selanjutnya itu berapa? Maka kita ambil nilainya. Get ukuran bidang yang kedua. Get ukuran bidang kedua ini kita ambil nilainya, maka tentukan luas bidang, let luas bidang. Ini hitung luas bidangnya. Rumus yang kedua yaitu adalah persegi, maka ukuran bidang pertama dikalikan ukuran bidang yang kedua. Maka program akan menunjukkan print luas bidang. Setelah di print, maka program akan menanyakan kepada tahap selanjutnya, masukkan ukuran bidang atau keluar atau ketik triple X. Ketika user klien kita mengetikkan ini, maka ambil ukuran bidang. Ambil ukuran bidang yang pertama, bill. Selanjutnya pada masuk ke tahap selanjutnya, yaitu apakah ukuran bidang pertama itu bernilai true. Ketika bernilai true, maka algoritma akan bekerja sesuai dengan alur yang pertama. Ketika bernilai false, bernilai tidak ada, maka program akan stop. Berikut penjelasan dari saya untuk menyelesaikan dua permasalahan ini. Mudah-mudahan ke depannya algoritma ini bisa diterapkan pada permasalahan-permasalahan lain. Meskipun permasalahan ini sederhana, tetapi bisa menjadikan trigger kepada kita untuk memperluas algoritma selanjutnya. Demikian dari saya atas nama pribadi, Khairon. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang belum sesuai. Terima kasih, Pak Syahid, mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.